Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih anak-anak telah berdoa sebelum belajar. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita nyanyikan lagu nasional terlebih dahulu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Nah, pada hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Yuk ikuti Bu Guru ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih anak-anak telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama Bu Nelly. Nah, kita lanjutkan. Ya, anak-anak, Bu Guru mohon anak-anak tetap semangat belajar di rumah di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Ya, dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang materi pengertian dongeng dan jenis-jenis dongeng. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Yuk kita simak. Iya, kita akan belajar di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi manusia. Pembelajaran 3, dengan siapa? Tentunya dengan Ibu Guru Nelly. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, dapat menentukan pesan-pesan yang terdapat dalam dongeng. Yang kedua adalah dapat mempraktikkan gerak cepat tangan pada hewan kucing. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Berikutnya, Bu Guru akan menampilkan sebuah dongeng ya yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Anak-anak nanti membaca ya. Yuk kita baca bersama-sama. Kisah Petani dan Anak Harimau. Di sebuah desa di Pulau Jawa, tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya.
Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik ke atas, keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Kimawalaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun, dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Kimawalaya. Lalu, dia pergi membawa anak-anaknya. Konon, setelah kejadian itu, Kimawalaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Kimawalaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Kimawalaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah membaca dongeng yang berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau. Tahukah kamu, di dalam sebuah dongeng terdapat pesan-pesan yang akan disampaikan. Nah, bagaimana caranya menentukan pesan moral yang terkandung dalam dongeng? Yuk kita simak langkah-langkah berikut. Nah, di sini ada langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukanlah salah satu dongeng atau fabel yang akan kalian cari pesan moralnya. Yang kedua, baca dan simak dengan baik semua isi yang terdapat dalam teks dongeng atau fabel tersebut. Yang ketiga, tulislah tokoh, watak, latar, peristiwa atau keadaan atau peristiwa yang terjadi dan nilai-nilai yang terkandung dalam dongeng yang kalian baca. Kemudian yang keempat, rangkaikanlah hal-hal yang kalian sudah catat tadi sehingga membentuk rangkaian cerita singkat. Nah, yang kelima, baca ulang hasil ringkasan cerita yang sudah kalian buat. Gitu ya anak-anak ya, sudah paham ya? Nah, berdasarkan teks dongeng berjudul Kisah Petani dan Anak Harimau tadi, coba kalian tulis dan jelaskan pesan apa yang terkandung dalam dongeng atau fabel tersebut. Nah, begini ini anak-anak. Berdasarkan dongeng tadi, ayo tuliskan di LKPD 1. Nah, tadi Bu Guru sudah membagikan link ya LKPD 1 dan LKPD 2 di WhatsApp group. Nanti bisa kalian buka ya. Kemudian bisa diisi di dalam LKPD 1. Nah, siapa saja tokoh dalam dongeng tersebut? Nanti kalian tuliskan siapa saja tokohnya dalam dongeng tersebut. Dongeng Kisah Petani dan Anak Harimau. Yang kedua, bagaimana wataknya? Nah, wataknya bagaimana? Ya, masing-masing tokohnya wataknya bagaimana? Kemudian yang ketiga, di mana latar tempat dan latar waktunya? Nah, nanti kalian bisa amati latar tempat. Itu berarti lokasinya ada di mana? Kemudian waktu, latar waktu, berarti kapan kejadian itu terjadi yang sesuai dengan dongeng yang sudah kalian baca tadi. Paham ya anak-anak ya? Kemudian berikutnya, pesan apa yang terdapat dalam dongeng tersebut? Nah, setelah kalian menuliskan tokohnya siapa saja, wataknya bagaimana, kemudian latar tempatnya bagaimana, nanti kalian bisa menuliskan pesan-pesan apa saja yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Nah, nanti jawabannya bisa kalian tuliskan pada LKPD 1. Ya, di dalam LKPD 1 itu juga sudah ada petunjuk
pengisian LKPD-nya. Jadi anak-anak jangan lupa untuk membaca petunjuk pengisian LKPD ya. Nah, anak-anak sampai di sini sudah paham ya tentang bagaimana menuliskan pesan-pesan yang terdapat di dalam dongeng kisah petani dan anak harimau tadi. Baik, kita lanjutkan. Ya, anak-anak tadi kalian sudah belajar tentang pengertian dongeng, jenis-jenis dongeng, dan cara menentukan pesan-pesan yang terdapat di dalam dongeng. Nah, anak-anak sudah paham ya? Sekarang kalian coba amati, kira-kira hewan apa ya yang mirip dengan hewan harimau? Apa coba? Nah, kemudian apakah hewan tersebut juga memiliki cakar seperti harimau? Dan memiliki kemampuan menangkap mangsa seperti harimau? Ya, nah, apakah hewan tersebut dapat bergerak dengan cepat seperti harimau? Nah, baik, kita simak video berikut ini. Ya, tadi Bu Guru sudah menyampaikan video tentang gerakan kucing. I'm ready. Yeah, okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, Jomalo. Yes. Adalah gerakan kucing mencakar-cakar. Gerakan kucing mencakar-cakar. Seperti ini gerakannya. You're ready. I'm ready. Yeah, okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, Jomalo. Yes. Seperti sedang menangkap mangsa. Ya, menangkap tikus. Kemudian yang ketiga, ini adalah gabungan gerakan kucing mencakar. You're ready. Menangkap tikus. I'm ready. Yeah, okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo, is that true? Yes. Okie dokie yo. Ya. Nah, berikutnya anak-anak tadi sudah mengamati video gerak cepat tari pada hewan kucing. Nah, setelah pelajaran selesai, nanti anak-anak coba praktikkan gerakan tari hewan kucing secara individu. Ya, boleh menambahkan atau memodifikasi gerakan tersebut dan juga boleh menambahkan dengan musik. Nah, nanti videonya, video praktik rekamannya ya direkam menggunakan video menggunakan HP dan kemudian nanti dikirim ke grup WhatsApp kelas 3. Ya, jangan lupa untuk membaca petunjuk pengerjaan LKPD di LKPD 2. Ya, jangan lupa ya anak-anak ya. Nah, untuk pengiriman video rekaman tari tersebut, Bu Guru tunggu sampai jam 3 sore. Ya, Bu Guru harap kalian mengerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab, ya, kemudian disiplin. Nah, kira-kira ada pertanyaan anak-anak untuk pembelajaran hari ini? Kalau ada pertanyaan, langsung saja ditanyakan di WhatsApp group supaya kita bisa mendiskusikannya bersama-sama. Ya, anak-anak ya. Sekian pelajaran dari Bu Guru, mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semua. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu tentang pesan dalam dongeng. Apa itu pesan dalam dongeng? Ya, yaitu sesuatu yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, betul sekali. Pesan dalam dongeng adalah sesuatu yang ingin disampaikan oleh seorang penulis kepada para pembaca. Nah, yang kedua adalah gerak cepat tangan pada hewan kucing. Apa itu gerak cepat tangan? Gerak cepat tangan adalah gerakan, ya, gerakan yang ada pada tari yang dikhususkan pada gerak tangan dan dimainkan secara cepat. Nah, pada hari ini kita mempelajari gerak cepat tangan pada hewan kucing. Hari kemarin ya, kita sudah mempelajari gerak cepat tangan, tetapi dikhususkan pada hewan ayam dan kupu-kupu. Nah, anak-anak sudah paham ya untuk materi kita hari ini? Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Terima kasih anak-anak sudah menyimak penjelasan dari Bu Guru. Ya, silakan melanjutkan aktivitas anak-anak. Terima kasih sudah hadir di kelas kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, tetap semangat anak-anak.